Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Dr. Praptono, MED. Yang kami hormati PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, STMA. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Transformasi Digital, Bapak Nandana Aditya Baswara, SSTMM. Yang kami hormati Ketua Subtim Kerja Dapodik dan Transformasi Digital, Bapak Nafis Hoirul Huda, Eskom. Yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan, serta Bapak Ibu para praktisi pendidikan, serta seluruh peserta webinar yang turut menyaksikan secara langsung dari kanal YouTube Ditjen PAUD Dikes dan Dikmen Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam webinar Rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Senang sekali saya Mila Meliawati akan memandu dan menemani Anda semua dalam webinar kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, webinar ini merupakan bagian dari rangkaian seri webinar Dapodik yang diselenggarakan untuk menginformasikan ke seluruh sekolah dan pemangku kepentingan terkait pemutakhiran data pendidikan untuk tahun ajaran baru 2024-2025, juga membangun kesadaran untuk meningkatkan kualitas data Dapodik, meningkatkan akurasi dan validasi data Dapodik, untuk pemanfaatan program-program pendidikan, serta meningkatkan rasa kepemilikan Dapodik lintas unit utama, Pemda, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan serta kelancaran pelaksanaan acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan dan pembukaan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Praptono MED. Kepada Bapak Dr. Praptono MED, disilakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Yang saya hormati PLT Direktur PMPK Mas Aswin. Yang saya hormati narasumber kita yang juga sangat luar biasa, Mas Dana, Mas Nafis. Puji syukur Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa sama-sama mengikuti webinar series rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, para pengawas pendidikan, kepala sekolah, guru, operator Dapodik, dan semua yang telah mengikuti atau sedang mengikuti webinar series pada siang hari ini. Pertama, saya mengajak kepada kita semuanya untuk mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini menjadi hari yang sangat istimewa buat kita semuanya. Kita memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 dan kita siang hari ini untuk bicara tentang data pokok pendidikan yang sama-sama kita pahami bahwa fungsi Dapodik ini membantu atau mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Dan untuk itu penting kiranya bagi kita semuanya untuk bisa memastikan bahwa Dapodik ini menjadi sumber data, menjadi sumber informasi yang handal. Apa yang menjadi concern bagi kita semuanya bahwa Bapak Ibu, kita ingin data yang kita taruh di dalam sistem Dapodik kita ini adalah data yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama lengkap. Ya, jadi kita ingin sebisa mungkin bahwa apa yang kita butuhkan untuk melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini bisa disiapkan di Dapodik secara keseluruhan. Nah, yang kedua tidak hanya lengkap, tetapi kita juga butuh kualitas datanya ini mesti harus valid, ya, menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan. Ya, jadi kalau satu ruangan itu kita katakan rusak ringan, maka faktanya memang rusak ringan, gitu. Kalau satu satuan pendidikan mencantumkan bahwa jumlah siswanya 300 anak, maka realitas di lapangan, realitas di sekolahnya juga 300 anak. Itu namanya valid. Lalu yang ketiga ini harus mutakhir, ya, data yang kekinian, data yang update. Dan sistem Dapodik ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga update data yang dilakukan oleh satuan pendidikan maka dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam itu sudah langsung terekam dalam sistem penyimpanan di Dapodik kami. Untuk itu lengkap, valid, dan mutakhir
ini harus bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, Dapodik ini bisa terisi dengan baik kalau dari tingkat yang terendah yaitu di satuan pendidikan mengisikan datanya dengan baik. Ya, jadi kalau isiannya itu bersih, maka insya Allah outputnya juga bersih gitu. Tapi demikian sebaliknya kalau data yang masuk, yang diisikan oleh sekolah itu adalah data yang kotor, maka kita akan juga tersajikan dengan data yang kotor. Dan kalau sudah itu kotor, maka tersesatlah kita semuanya. Untuk itu, saya berharap betul pada satuan pendidikan untuk bisa mengisikan datanya secara lengkap, valid, dan mutakhir. Apa saja yang ada di dalam sistem Dapodik ini kalau kita kelompokkan akan ada 4 hal besar. Yang pertama adalah isian yang terkait dengan satuan pendidikan, mulai dari identitas sekolah, lokasi, status tanah, keadaan bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, ANS, ASN, non-ASN, kemudian formal, informal, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang terkait dengan peserta didik, mulai dari nama, tanggal lahir, dan sebagainya, termasuk nomor identitas kependudukan. Dan kemudian yang keempat, substansi pendidikan, mulai dari berapa rombongan belajar dimiliki, lalu bagaimana pembelajaran dijalankan, berapa anggota di dalam rombongan pembelajaran, dan juga termasuk jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini 4 besaran data penting yang harus tertuang di dalam data pokok pendidikan kita. Dan kali ini di Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ini akan merilis versi yang baru. Dan untuk itu saya sangat mengharapkan pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya terima kasih pada Mas Aswin, Mas Dana, Mas Nafis yang nanti akan memberikan penjelasan secara panjang lebar terkait dengan Dapodik, termasuk secara spesifik ini tentang data anak berkebutuhan khusus, karena kita juga menyelenggarakan program pendidikan inklusif, layanan pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa, sehingga pemahaman kita terhadap karakteristik anak berkebutuhan khusus ini juga menjadi penting. Terima kasih Mas Aswin. Dan selanjutnya informasi-informasi penting terkait dengan Dapodik, khususnya dalam rangka rilis Dapodik versi 2025, dan juga untuk informasi-informasi kebijakan program prioritas yang Bapak Ibu para guru, kepala sekolah, dan semua saja yang mendapatkan informasi ini, Bapak Ibu bisa melakukan pelacakan kembali, bisa melihat kembali informasi-informasi penting kami melalui Instagram Ditjen PAUD Dikdasmen. Dan kalau Bapak Ibu belum follow di Instagram tersebut, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa follow dalam Instagram Ditjen PAUD Dikdasmen, karena dengan begitu Bapak dan Ibu tidak akan tertinggal dengan kebijakan-kebijakan kekinian yang sedang kita jalankan di Kemdikbudristek, dan termasuk kami juga melayani dan merespon pertanyaan-pertanyaan dan juga menindaklanjuti usulan-usulan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Dan untuk itu jangan lewatkan dan jangan tinggalkan untuk bisa update dengan perkembangan yang kami sajikan di dalam Instagram kami. Dan silakan bagi yang belum follow untuk bisa follow dan menyebarluaskan kepada guru dan kepala sekolah yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, data ini sekali lagi menjadi sangat penting. Untuk itu saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, terutama para operator Dapodik ini untuk bisa
menyajikan data yang tadi saya inginkan ya, lengkap, valid, dan mutakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka webinar series rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia secara resmi saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sesdijen sudah berkenan bergabung dan membuka webinar rilis Dapodik 2025 ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, segera kita simak bersama paparan dari dua orang narasumber kali ini. Untuk sesi pertama terkait pendataan Dapodik tahun ajaran 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Nandana Aditya Baswara SSTMM selaku Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua terkait identifikasi siswa inklusi di satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Bapak Aswin Widianto STMA. Setelah itu, Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dan untuk sesi paparan sekaligus tanya jawab akan dimoderatori oleh Bapak Nafis Hoirul Huda Eskom. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di akun YouTube Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Mendengar musik alunan gitar, penyanyi Kikan sungguh merdu suaranya. Mari bersama menyimak webinar rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Nafis, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mila, kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Ditjen Paudasmen, Pak Praptono, terima kasih telah memberikan arahan sekaligus membuka webinar kita di siang hari ini. Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, Bapak Ibu admin Dapodik ya di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia dan Sobat Data di seluruh Indonesia. Ngisi Dapodik sambil makan roti, baiknya sinkronnya di awal waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sobat Data telah hadir bersama kita, dua narasumber yang akan mengisi materi di siang hari ini. Yang pertama ada Pak Nandana Baswara. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Transformasi Digital yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan pendataan Dapodik tahun ajaran 2024-2025. Kemudian pemateri kedua nanti ada Pak Aswin. Beliau adalah Direktur PMPK yang akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan inklusi ya di satuan pendidikan. Pastinya Bapak Ibu di satuan pendidikan dan Bapak Ibu Sobat Data ini sudah menunggu ya dan banyak pertanyaan terkait dengan hal ini. Tapi nanti mungkin tolong ditahan dulu ya untuk pertanyaannya, atau Bapak Ibu sebenarnya bisa nanti menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar pada siaran langsung di kanal YouTube kami di Ditjen Paudasmen. Dengan format nanti disebutkan namanya, instansinya dari mana, dan pertanyaannya apa. Dan tidak lupa kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu Sobat Data untuk follow IG kami di dijen.paud.dikdasmen dan subscribe juga kanal YouTube kami di Ditjen Paudasmen. Karena nanti akan kita update ya info-info terkini terkait dengan program-program di Ditjen PDM. Sepertinya pengantar saya sudah cukup panjang. Selanjutnya saya persilahkan Pak Dana untuk dapat menyampaikan materi pertama ya Pak Dana terkait dengan pendataan Dapodik tahun ajaran 2024-2025. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Dana.
Ya, baik. Terima kasih Mas Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Sesdijen Podasmen, Pak Praptono, yang saya hormati Pak Aswin, Direktur PMPK, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, atau unsur dari dinas, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Kepala BPMP dan B2PMP yang hadir di acara ini, dan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan unsur dari sekolah, dan juga para sobat data ya, atau operator Dapodik, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini. Senang sekali bisa berjumpa pada acara hari ini. Terkait dengan materi hari ini Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa Dapodik sudah rilis untuk tahun ajaran ini per 15 Juli kemarin, 3 hari lalu. Mungkin sebagian sudah mendownload, sebagian belum. Nah, ini mohon segera dapat dicoba dan diunduh dan dicoba begitu ya. Dan tadi pesan Mas Nafis dalam pantunnya, dan segera sinkronisasi. Semakin cepat Bapak Ibu melakukan sinkronisasi dan updating, ini akan memperlancar juga prosesnya. Karena kalau semuanya sinkron di akhir waktu, nanti pasti bisa menimbulkan permasalahan juga nanti, jadi lebih lambat begitu. Secara umum, hari ini ingin menyampaikan beberapa materi Bapak Ibu. Tadi jelas sekali pesan dari Pak Ses bahwa data ini merupakan satu komponen yang paling penting bahkan ya, untuk menentukan berbagai hal, baik kebijakan di level pusat, di daerah, dan terutama juga di sekolah. Karena saat ini berbagai intervensi pendanaan, berbagai platform prioritas untuk proses pembelajaran, itu semua sangat bergantung kepada akurasi data. Mungkin saya izin memulai sharing berbagi layar. Ya. Jadi mungkin yang pertama, Bapak Dapodik ini sudah muncul kan? Ya baik. Sudah Mas. Sudah. Ya, jadi Dapodik ini merupakan sistem pendataan yang memiliki peran yang sangat penting Bapak Ibu untuk menentukan kebijakan pendidikan kita. Dan ini sangat penting sekali untuk berbagai hal ya, yang saya sampaikan tadi, baik di level nasional, di daerah maupun di sekolah. Secara umum ada 4 hal utama begitu ya Bapak Ibu di dalam Dapodik, antara lain terkait dengan satuan pendidikannya yang perlu diinput. Itu mencakup identitas sekolah, lokasinya di mana, data koordinatnya begitu ya, bangunan, ruang, dan juga alat. Lalu peserta didik. Peserta didik ini merupakan gambaran dari identitas pribadi peserta didik, tanggal lahir, alamat, orang tua, dan seterusnya. Lalu unsur yang ketiga ini PPK. Jadi di sini data tentang guru, tenaga kependidikan, identitas, dan seterusnya lah. Ada banyak hal di situ mencakup PTK. Dan yang keempat, ini terkait dengan substansi pendidikan untuk menggambarkan bagaimana proses pembelajaran, seperti rombongan belajar, pembelajarannya, kurikulumnya bagaimana, anggota rombel, jadwal, dan seterusnya. Nah, 4 hal ini merupakan data pokok kita yang sangat penting dan akhirnya digunakan untuk berbagai hal. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dari 4 entitas tadi yang di-entry oleh Bapak Ibu dari sekolah tadi, itu sebagai sumber utama kita untuk berbagai intervensi kebijakan pendidikan. Dan juga untuk layanan-layanan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, dari Dapodik tersebut, itu digunakan oleh hampir semua pihak. Baik untuk kebijakan-kebijakan di internal kementerian, misalnya untuk tunjangan, atau untuk BOS, untuk PIP, dan seterusnya lah, untuk AN. Ini pun juga di-share data ini kepada Pemda, dan juga untuk kementerian lain, misalnya ke KPK, BPS, Kemdagri, begitu ya. Termasuk untuk Pemda mengambil kebijakan di daerah masing-masing pasti berpijak juga kepada Dapodik. Nah, sehingga tentunya data yang masuk ini menjadi penentu kualitas dari berbagai kebijakan ini.
Nah, lebih lanjut lagi Bapak Ibu, untuk menggambarkan pemanfaatan Dapodik ini, ada beberapa hal yang kita mungkin bisa melihat skopnya begitu ya. Jadi yang pertama misalnya terkait untuk PPDB. Untuk PPDB ini sudah cukup banyak daerah yang mengintegrasikan datanya sebagai data awal untuk melakukan PPDB. Tentu ini berdampak sangat luas begitu. Yang kedua untuk penerimaan mahasiswa baru, ini juga sama. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu mengambil data awalnya itu juga dari Dapodik. Lalu untuk beberapa program utama, misalnya untuk BOSP, ini cakupannya mencapai hampir 59 triliun untuk semua sekolah dan semua siswa begitu ya. Ini juga data utamanya mengambil dari Dapodik. Tunjangan guru juga sama. PIP ini juga sama berbasis dari Dapodik. Dan yang terakhir di AK Fisik. Di AK Fisik ini juga jumlahnya cukup besar dan ini memiliki dampak yang cukup penting baik untuk daerah maupun untuk satuan pendidikan. Nah, selain untuk basis berbagai intervensi dan anggaran, Dapodik ini juga dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, platform prioritas. Jadi Dapodik dengan EMIS dan juga PDDikti itu diintegrasikan di dalam satu data, lalu kemudian berbasis data tadi, itulah yang digunakan basis Bapak Ibu di dalam Merdeka Mengajar, lapor pendidikan, akun belajar ID, Arkas, Siplah, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sudut pandang sekolah, tentu ini sangat mewarnai dari proses yang ada di sekolah. Baik dari segi intervensi anggarannya, misalnya tadi BOS ya, jika Bapak Ibu salah mengisikan data atau tidak teliti dalam mengisikan data atau kurang akurat, maka ini akan memberikan dampak pada anggaran operasional yang diterimakan oleh sekolah. Mungkin seharusnya mendapatkan 10 jadi cuma 8. Lalu tunjangan guru juga sama. Jadi jika ini tidak diisi dengan cermat di dalam Dapodik, data-datanya tidak up to date, ini juga bisa jadi menghambat penyaluran tunjangan guru di dalam sekolah Bapak Ibu sekalian. PIP juga sama, jika Bapak Ibu tidak mengisi itu dengan tepat, bisa jadi salah sasaran. Seharusnya ada siswa miskin mungkin yang sangat membutuhkan di sekolah Bapak Ibu, jadinya tidak bisa dapat PIP karena pengisian datanya tidak tepat. Dan yang terakhir dari segi anggaran juga di AK Fisik. Ini sering sekali beberapa kasus data di AK Fisik ini, data Sarpras itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi misalnya satu sekolah itu tidak punya perpustakaan, tapi Bapak Ibu mengisi di dalam Dapodiknya itu memiliki perpustakaan. Implikasinya, seharusnya suatu sekolah itu bisa diberikan bantuan pembangunan perpustakaan, jadinya tidak bisa, karena dianggap sudah memiliki. Nah, tentunya hal-hal ini tadi akan pada akhirnya itu bisa merugikan ke siswa ya, sebagai penerima manfaat terakhir, tidak bisa mendapatkan berbagai hal tadi kalau kita tidak mengisi datanya dengan baik. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari sudut pandang sekolah, selain masalah pendanaan juga masalah-masalah lainnya terkait dengan platform pendidikan kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi Dapodiknya dengan baik, juga kekhawatirannya mungkin guru-guru atau kepala sekolah atau siswa yang seharusnya bisa mengakses platform prioritas jadi tidak bisa mengaksesnya. Ini misalnya di PMM begitu ya, mungkin gurunya jadi ingin belajar di PMM tapi karena pengisian datanya kurang tepat jadi tidak bisa. Atau dalam konteks PMM untuk pembuatan SKP begitu ya, ini kalau data gurunya tidak diupdate, misalnya sudah mutasi tidak diupdate, akhirnya tidak bisa mengisi juga. Begitu juga di dalam pemanfaatan rapor pendidikan, belajar ID, Arkas, dan juga Siplah. Nah, sehingga dari sudut pandang sekolah pun, ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Semakin akurat datanya, maka akan semakin mudah sekolah itu dan semakin berkualitas juga pelaksanaan pembelajarannya. Karena bisa disupport apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diintervensi. Nah, oleh karena itu Dapodik itu perlu terus melakukan pembaruan Bapak Ibu untuk mendapatkan data yang akurat dan mutakhir untuk berbagai keperluan tadi. Nah, di sini mungkin kami ingin menggambarkan bahwa setiap program tadi itu memiliki masa cut-off ya. Misalnya untuk di AK Fisik itu biasanya di Maret-April. Lalu PIP itu biasanya cut-off-nya di Mei. Juni itu untuk
PPG dan juga TPG. Nah, ini ada yang warna kuning dan hijau. Yang hijau itu yang dimaksud adalah itu yang harus segera kita hadapi begitu. Ini yang dalam waktu paling dekat ini cut off untuk asesmen nasional sama PIP dan juga BUSP. Nah, ini Bapak Ibu dengan rilisnya aplikasi ini mohon segera di input terutama data-data siswa ya kalau kita bicara PIP dan BUSP. Dan juga ke depan akan ada cut off TPG dan lain-lain begitu. Jadi tanggal-tanggal ini juga perlu Bapak Ibu ketahui supaya bisa memahami kapan sih sebenarnya data-data itu di cut off. Dalam waktu yang paling dekat ini kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk BUSP ya. BUSP itu akan di cut off datanya per 31 Agustus. Masih cukup waktu. Ini tadi dihimbau juga supaya semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan pendataannya. Ini Bapak Ibu bisa semakin cepat juga mengerjakan hal yang lainnya lah gitu dan mungkin lebih tenang juga. Karena kalau melewati 31 Agustus pemutakhirannya itu akan tidak bisa diakomodir di dalam perencanaan BOS 2025. Nah, dengan konteks Dapodik itu dimanfaatkan untuk hampir semua intervensi kita, tentu sesuai pesan Pak Ses tadi, kualitas data menjadi sangat penting. Nah, kalau kita lihat dari kuantitas data, kita ini luar biasa Bapak Ibu. Dapodik kita itu menampung 400.000 sekolah, 50 juta siswa, 4 juta guru, dan 2 juta rombel. Jadi secara kuantitas, ini kita sudah angkanya cukup tinggi begitu ya, rata-rata 96%. Ini mungkin sisanya memang ada yang tutup, ada yang merger, dan lain sebagainya lah. Tapi dari jumlah satuan pendidikannya itu, angkanya sudah cukup tinggi. Nah, kan tetapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kualitas data. Jadi saat ini masih banyak isu kualitas data di Dapodik. Masih ada ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa data anomali yang mungkin perlu kita perhatikan. Mungkin ini beberapa contoh di Sarpras misalnya. Ini di Sarpras kami perhatikan masih terdeteksi ruangan yang berubah cukup signifikan di tiap semester. Misalnya dalam satu sekolah tahun ini semua kelas itu kondisinya baik, tiba-tiba banyak yang rusak. Atau tahun ini jumlah kelasnya 9, tiba-tiba jadi 6. Atau data terkait misalnya di figur ini gambar tentang WC ya. WC ini juga kok tiba-tiba naik, tiba-tiba turun lagi gitu. Nah, sehingga ini mungkin perlu menjadi perhatian kita ya Bapak Ibu. Apakah mungkin Bapak Ibu di sekolah salah entry, kurang teliti, atau apakah ada faktor lainnya begitu ya. Nah, ini mohon dicek kembali begitu nanti. Termasuk yang kedua, ini kami lihat juga masih ada 4.000-an sekolah, ini belum mengupdate data bantuan rehabilitasi. Jadi kita memiliki data penyaluran DAK fisik sampai per level sekolah, dan ketika kami cek proyeknya sudah selesai tapi datanya belum update. Kok jumlah sekolahnya masih sama, kok yang rusak masih rusak begitu ya. Padahal seharusnya dengan pelaksanaan DAK fisik ini sekolah-sekolah tersebut sudah menjadi lebih baik. Lalu selain itu juga ada beberapa masalah yang ditemukan dalam hal penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan. Sehingga ini kami mencoba browsing saja di beberapa berita begitu ya Bapak Ibu. Masih banyak kita temukan masalah ya dalam tanda kutip manipulasi data. Ini misalnya data siswa disabilitas banyak sekolah tak kooperatif misalnya. Lalu ada berita-berita tentang penggelembungan jumlah siswa untuk mendapatkan anggaran lebih. Berbagai hal lah. Karena tadi implikasi dari data ini adalah keanggaran. Tentu akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, selain itu juga beberapa masalah dalam hal penginputan yang tidak sesuai kondisi lapangan. Ya tadi mungkin ini contoh terkait dengan pendataan siswa berkebutuhan khusus. Ini ada SLB yang siswanya itu non-disabilitas dinyatakannya di dalam Dapodik. Lalu ada juga sekolah-sekolah non-SLB yang 100% siswanya dinyatakan itu disabilitas begitu. Nah, ini baru bicara dari segi makronya, belum bicara tentang jenis disabilitasnya. Nah, ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan Pak Ses, kita harapannya memperbaiki data disabilitas ini supaya bisa memberikan intervensi yang lebih tepat untuk anak-anak disabilitas, baik
di sekolah reguler maupun di SLB. Nah, karena masih banyak atau masih perlu kita meningkatkan kualitas data tadi, beberapa hal yang sangat penting itu adalah kolaborasi Bapak Ibu antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kualitas data Dapodik. Kalau kita lihat di satuan pendidikan, ini peran utamanya adalah mengisi dan mengirim data melalui Dapodik, melakukan pemutakhiran data secara berkala, serta menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutahiran data yang dikirimkan. Nah, ini poin yang sangat penting. Ini mungkin saya menghimbau juga di dalam acara ini bahwa penanggung jawab utama data dari satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Jadi ini mohon kolaborasi yang baik di tingkat sekolah. Ini ada isu-isu misalnya yang sering saya dengar, mungkin tidak semuanya pasti ya, beberapa sekolah yang isu-isunya seperti data itu tidak dicek kepala sekolah, hanya operator saja ngisi terus dilepas saja. Nah, itu hal yang mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena bagaimanapun juga penanggung jawab utama adalah kepala sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, kepala satuan pendidikan, ini memperhatikan terkait dengan isian Dapodiknya. Jangan sampai yang diisikan salah, tidak dicek, akhirnya dikirim dan menjadi satu kebijakan untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Lalu Dinas Pendidikan atau perlu melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai kewenangannya. Jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, ini tim Datadiknya begitu ya, itu memiliki akses juga ke manajemen Dapodik. Ini bisa melakukan pengecekan mana yang sudah update, mana yang belum, mana yang valid, mana yang tidak begitu ya. Jadi penguatan peran verbal di tingkat Dinas Pendidikan ini menjadi sangat penting. Lalu yang kedua, tentunya Dinas Pendidikan juga perlu menyediakan pembinaan SDM pendataan, baik melalui pelatihan rutin, koordinasi rutin, pemantauan, dan juga tentunya dukungan pendanaan lainnya. Nah, pendanaan lainnya ini mungkin saya juga menyampaikan beberapa update selain melalui Juknis BOS bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk pembayaran SDM pendataan. Ini per tahun kemarin juga sudah ada nomenklatur subkegiatan khusus di dalam SIPD untuk mewadahi pemberian honor atau pendanaan begitu ya untuk SDM pendataan atau operator. Jadi kalau Bapak Ibu dulu misalnya beberapa pernah bertanya, kami menganggarkan gimana ya caranya, secara referensi subkegiatan sudah tersedia di SIPD. Dan saya rasa sudah banyak juga Pemda yang melakukan. Ini saya rasa hal yang cukup baik untuk bisa dilakukan oleh semua daerah. Dan yang terakhir di Dinas Pendidikan, kami memiliki Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh provinsi. Dan di BPMP ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian terkait dengan Dapodik ini, pemutakhiran data atau informasi-informasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas data ini. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan BPMP kami di semua daerah. Lalu di pusat, mungkin karena yang paling dekat dengan Bapak Ibu adalah B2PMP dan BPMP, ini perannya nanti membantu melakukan verifikasi dan validasi di tingkat provinsi sesuai kewenangannya, dan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi saling mengingatkan Bapak Ibu, oh ini ada yang masih tertinggal, oh ini ada yang masih kurang, dan seterusnya. Sehingga harapannya dengan kolaborasi ini, kualitas datanya bisa meningkat. Nah, lebih jauh lagi Bapak Ibu, di tahun 2024 ini, Kemendikbudristek menginisiasi indikator kualitas data, atau kita sebut IKD, untuk mengukur capaian kualitas data pada pemerintah daerah. Nah, IKD ini memotret 3 unsur. Jadi yang pertama adalah kelengkapan. Jadi mengisi data saja itu tidak cukup, tapi harus lengkap. Nah, lengkap ini ukurannya tingkat keterisian dan kelengkapan setiap entitas data di dalam Dapodik. Yang kedua, kalau sudah lengkap ngisinya juga harus valid. Jadi valid ini adalah ukuran tingkat kesesuaian data dengan standar atau aturan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, selain lengkap dan valid, itu harus mutakhir. Karena ini tadi untuk berbagai kebijakan, maka perlu mutakhir. Nah, ukuran mutakhir ini ya melihat dari timeline terakhir pengupdatean data. Nah, dari 3 hal ini bisa dibuat satu indeks, di mana posisi di 31 Juni 2024
indeks kualitas Dapodik kita itu sebesar 83,36% dari 100% ya Bapak Ibu. Nah, tentu ini menjadi perhatian nanti Bapak Ibu, mungkin di Pemda selama ini banyak yang sangat concern dengan ini atau di sekolah begitu ya. Nah, Bapak Ibu di Pemda mungkin sangat concern dengan Dapodik, tapi ketika ingin tahu tentang sebenarnya saya di daerah saya kualitas datanya udah baik atau belum ya gitu. Nah, ini mungkin kami bisa mewadahi hal tersebut melalui IKD ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh ternyata positioning saya masih di angka sekian atau sudah mencapai sekian. Lalu dari hal-hal tadi kelengkapan validitas mutakhir mana sih yang masih kurang? Lalu lebih jauh lagi sekolah mana yang sudah baik, sekolah mana yang masih kurang? Ini Bapak Ibu nanti bisa melihat data-data ini. Dan skopnya di setiap jenjang itu akan digambarkan tadi kelengkapan, validitas, dan mutakhir. Dan dari masing-masing ini nanti akan bisa melihat potretnya dari segi sarpras, satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan pembelajaran. Jadi misalnya, oh daerah saya validitasnya baru 80% misalnya, atau 75%. Itu yang menyumbang validitas menjadi rendah itu apa? Oh ternyata sarprasnya validitasnya sudah baik. Oh ternyata PTK-nya yang kurang baik. Nah itu Bapak Ibu nanti bisa melihat permasalahan secara lebih detail, sehingga harapannya bisa melakukan perbaikan dan pendampingan ke satpam-satpam terkait sesuai dengan problems-nya di dalam pendataan ini. Nah, kami juga sudah menerbitkan surat edaran Bapak Ibu untuk mendorong sinergi Pemda Sadik dalam melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan untuk tahun ini ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti mungkin kami bagikan juga di dalam link YouTube nanti atau di IG terkait dengan surat edaran ini, di mana di dalamnya substansinya mencakup tentang rilis Dapodik ini tahun ajaran 2024-25. Yang kedua, menginformasikan cut-off BWSP. Sekali lagi karena BWSP ini merupakan salah satu sumber pendanaan utama untuk satuan pendidikan, cut-off-nya 31 Agustus, sehingga kami perlu ingatkan Bapak Ibu supaya bisa mengupdate data-data sebelum tanggal tersebut, terkait data siswa terutama ya. Dan terakhir, substansi dalam surat ini menginformasikan indeks kualitas Dapodik untuk pemerintah daerah. Nah, indeks kualitas Dapodik ini kami sudah menyiapkan dashboardnya juga Bapak Ibu, nanti di dalam surat edaran ini disampaikan. Nah, di dalam paparan ini kami berikan tautannya di posisi bawah kanan. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sana. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu mau melihat periode pendataan semester kapan, nanti Bapak Ibu bisa mencari daerah Ibu Bapak masing-masing, dan Bapak Ibu bisa melihat, oh posisi saya sebenarnya sekarang sudah sampai mana. Kalau ada yang kurang itu di bagian mana. Nah, di dalam tautan dashboard ini akan memberikan informasi tersebut, indikator mana yang sudah baik, indikator mana yang masih rendah, pada level Kabupaten Bapak Ibu sekalian, per jenjang. Untuk informasi jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh sampai dengan level sekolah, ini kami tidak bisa sajikan di dalam dashboard ini karena akan terlalu besar, sehingga dan secara akuntabilitas khawatir juga, sehingga Bapak Ibu ketika nanti sudah tahu Kabupaten Bapak Ibu lemahnya di SD, di unsur sarprasnya, ini untuk mengetahui bagaimana posisi persatuan pendidikannya, Bapak Ibu bisa menghubungi atau berkoordinasi dengan BPMP setempat. Karena BPMP sudah memiliki data-data itu dan sudah melakukan berbagai analisis. Jadi ini mungkin bisa kerja bareng Bapak Ibu bersama dengan BPMP di seluruh provinsi. Nah, untuk menghadirkan data yang lengkap, valid, dan mutakhir, ini perlu kolaborasi. Kolaborasi ini kata kunci kita Bapak Ibu. Kolaborasi antara Pemda, Satuan Pendidikan, dan juga kami di Kemdikbud bersama dengan UPT. Mari kita ciptakan data yang berkualitas untuk kebijakan pendidikan yang lebih bermakna. Mungkin itu paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Pak Dana untuk paparannya. Mungkin saya sedikit rekap ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dana. Jadi Dapodik ini sudah dimanfaatkan untuk
berbagai macam kebijakan dan program-program yang ada di kementerian. Jadi kita perlu pastikan data yang diinput ini juga berkualitas. Nah, untuk mencapai hal yang kita cita-citakan tadi, data kita berkualitas, nah ini perlu adanya kolaborasi ya dari satuan pendidikan, dinas pendidikan maupun dari teman-teman di BPMP. Nah ini eh, terima kasih sekali Pak Dana untuk pencerahannya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan silahkan disampaikan ya nanti di kanal YouTube kami melalui kolom komentar. Nah ini kita sudah bisa lanjut ke pemateri selanjutnya. Ini sudah hadir Pak Aswin. Pak Aswin nanti akan menyampaikan tentang pendataan siswa inklusi gitu di sekolah itu seperti apa. Dan mungkin ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan pendidikan inklusi. Mungkin Pak Aswin nanti juga bisa menyampaikan. Eh, Pak Aswin, apakah Siap, sudah siap. terhubung? Siap. Monitor suara saya terdengar ya? Alhamdulillah, jelas sekali Pak Aswin. Alhamdulillah, siap. Oke, mungkin tidak perlu berpanjang lebar lagi. Silakan Pak Aswin, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Silakan Pak. Mas, terima kasih banyak, Mas Nafis. Saya bisa share versi saya sendiri ya, mohon Boleh izin, Pak. karena ada beberapa edit eh, saya ambil sedikit ya. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin Terima bisa di kasih. Ini menarik slideshow. sekali, eh, Mas Nafis, yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Dinas dari seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, dan juga Bapak Ibu Kepala BBPMP ataupun BPMP atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia yang saya banggakan ya. Baik, jadi ini saya melanjutkan gitu ya amanah tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ses, Mas Dana juga tadi sudah mengangkat isu terkait dengan disabilitas ya. Jadi mungkin hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan mutu layanan pendidikan yang diawali dengan data yang lebih bermakna, lebih berkualitas dan bermutu, terutama terkait dengan data-data anak-anak disabilitas, baik yang ada di sekolah luar biasa maupun juga yang ada di sekolah-sekolah inklusif ya, karena memang ini juga masih menjadi challenge. Kenapa sih kita harus memperbaiki data itu? Saya sepakat tadi disampaikan Pak Ses, Pak Dana gitu ya, bahwa data itu sebenarnya kan awal dari suatu proses perencanaan dan juga pelaksanaan dalam rangka kita meningkatkan mutu layanan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang jadi konteks yang sekarang adalah bahwa layanan itu memang harus inklusif gitu ya. Jadi menjadi suatu yang tidak terpisahkan. Di dalamnya itu penuh dengan keragaman ya, kalau kita bicara inklusif secara universal. Tentu ada juga teman-teman adik-adik penyandang disabilitas, bukan hanya di penyandang disabilitas ya, sebenarnya juga termasuk mereka yang mungkin termarginalkan secara ekonomi, secara sosial, budaya, geografis, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini saya izin sedikit fokus kepada pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Karena ini juga sudah menjadi amanah ya Bapak Ibu sekalian di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lantas juga ada, oh sorry ini ada salah sini, PP Nomor 13. Sorry, saya harus edit sedikit nih biar nggak salah, biar nggak misleading nih, sebentar ya. Ini nomor 13 nih, sorry. Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, dan yang terbaru itu Permendikbud 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sorry. Jadi ini kita sedang menjalankan suatu amanah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi keberadaan teman-teman disabilitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam skema layanan pendidikan yang kita berikan. Untuk itu juga dalam skema pendataan itu mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan. Saya sedikit akan memperlihatkan ya data secara rangkuman saja, terutama untuk peserta didik di satuan pendidikan reguler ya, untuk di pendidikan inklusif dari. Jadi sebenarnya kalau dari data, berapa sih sebenarnya satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan pendidikan yang inklusif? Artinya
yang di dalam satuan pendidikan reguler itu sudah terdata anak disabilitas. Itu jumlahnya sudah cukup besar Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar 42.000 satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Artinya sekolah reguler yang di dalamnya ada adik-adik disabilitas gitu ya. Tapi ini juga termasuk yang di satuan pendidikan masyarakat ya, baik yang ada di SKB maupun PKBM. Nah, ini jumlah yang sudah cukup besar. Cuman kita juga tadi yang disampaikan, kan tidak hanya masalah kuantitas ya, masalah kualitas data itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ini kondisi yang ada saat ini. Berapa sih jumlah peserta didiknya? Jumlah peserta didik disabilitas yang ada di sekolah di satuan pendidikan yang bukan SLB ya, yang sekolah reguler tadi saya katakan, itu ada sekitar 138.000 lebih siswa dengan disabilitas yang tersebar di sekolah-sekolah reguler. Jadi data ini yang akan kita maintain, Bapak Ibu. Data ini yang akan kita maintain, apalagi saat ini kan ada kebijakan inklusif itu kan sudah semakin kuat ya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan, mungkin juga kami sudah menyuarakan tentang unit layanan disabilitas yang harus ada di setiap satuan pendidikan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang harus ada di setiap dinas di setiap kabupaten kota atau provinsi gitu ya. Ya, jadi ini memang kita sedang menguatkan gitu pendidikan yang inklusif. Nah, ini memang sedang kita tata kembali juga data-data yang ada di satuan pendidikan seperti itu. Jadi ada jumlah sekitar 138.000 peserta didik dengan disabilitas di sekolah-sekolah reguler. Tentu saja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya ketika nanti teman-teman di satuan pendidikan melakukan updating data, mungkin entry data atau perbaikan data gitu ya. Nah, di dalam ini ada kondisi saat ini gitu ya, ada berbagai ragam disabilitas yang masuk di dalam Dapodik yang bisa dipetakan oleh satuan pendidikan yang nantinya juga akan bisa ke-record gitu ya di kami gitu. Sebenarnya seperti apa sih ragam disabilitasnya nih. Jadi ini berbagai ragam mulai dari dengan hambatan penglihatan, tunarungu yang hambatan pendengaran atau hambatan intelektual gitu ya, tunagrahita dan sebagainya. Nah, ini ada semua di Dapodik. Cara pengisiannya pun saat ini juga masih sama ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman di satuan pendidikan saya rasa sudah tidak asing lagi gitu ya, bagaimana mengidentifikasi data anak berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan untuk dimasukkan ke dalam Dapodik seperti itu. Nah, memang selama ini kita memahami ya Bapak Ibu sekalian bahwa satuan pendidikan itu juga kadang-kadang menyampaikan gitu kesulitan untuk melakukan proses identifikasi dan assessment untuk anak berkebutuhan khusus karena tidak memiliki kompetensi di sana gitu ya, tidak memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi gitu. Nah, disinilah juga upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek bersama-sama juga dengan mitra ya, dalam hal ini dengan inovasi, bagaimana kita menyiapkan skema atau aplikasi yang bisa digunakan secara lebih mudah oleh satuan pendidikan, oleh guru gitu ya, dalam melakukan proses identifikasi terkait dengan kondisi kebutuhan khusus peserta didik. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan aplikasi profil belajar siswa. Jadi kalau dari sisi pengisian Dapodik sampai dengan saat ini belum ada perubahan, Bapak Ibu sekalian, tapi nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh suatu aplikasi yang kita sebut dengan profil belajar siswa, hasil kerjasama Kemendikbud bersama dengan inovasi gitu ya. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang simple, sederhana, yang bisa digunakan, tapi nanti pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas data nih. Saya tadi ingat sekali pesan Mas Dana, Pak Ses gitu ya. Kualitas data itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti data yang masuk itu ternyata tidak tepat sehingga intervensi atau perencanaan atau pelaksanaan kebijakan yang kita lakukan itu juga tidak sesuai gitu ya. Terutama nanti ketika kita sedang menguatkan pendidikan inklusif di daerah-daerah. Nah, ini mungkin tantangan yang dihadapi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang secara regulasi penyandang disabilitas diperoleh melalui suatu assessment yang dilakukan oleh tenaga medis. Jadi ini secara regulasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kondisinya adalah kadang-kadang ketersediaan akses layanan medis ini terbatas sehingga sekolah kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan ini gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sementara itu untuk memperoleh informasi ini sekolah memiliki kesenjangan pemahaman tentang informasi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi bagaimana cara memilah gradasi tingkat hambatan,
apa yang dimaksud dengan hambatan intelektual, apa yang dimaksud dengan hambatan intelektual ringan, sedang, atau berat gitu ya. Apa bentuk akomodasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas gitu ya. Oke, sorry saya luaskan. Dan sebagainya gitu ya. Nah ini nanti ada melalui aplikasi PBS ini akan membantu. Dicoba diterjemahkan dalam konteks yang mudah dipahami secara sederhana oleh guru-guru, sehingga guru-guru nanti bisa dapat melakukan proses identifikasi awal lah, istilahnya seperti itu, yang nanti akan mendukung penguatan kualitas data Dapodi. Saya akan sedikit mundur terkait dengan regulasi ya. Kalau sebelumnya kita itu kan ada Permendikbud nomor 70 tahun 2009, dan yang terbaru seperti tadi saya sampaikan, kita sudah ada Permendikbud nomor 48 tahun 2023 terkait tadi akomodasi yang layak ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan di konteksnya ya. Kalau di Permendikbud 70 itu menggunakan pendekatan charity base atau belas kasihan. Lantas kalau di pendekatan Permendikbud yang 48 tahun 2023 itu pendekatannya terhadap pemenuhan hak ya, yang mengacu kepada CRPD dalam bentuk penyediaan akomodasi yang layak. Jadi informasi yang dibutuhkan terkait di disabilitas nanti itu lebih diorientasikan kepada keterbatasan apa sih yang dihadapi oleh peserta didik. Lantas seperti apa derajat keterbatasannya dan dukungan apa yang diperlukan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah ini nanti akan dibantu oleh yang kita katakan dengan aplikasi profil belajar siswa ya, Bapak Ibu sekalian. Memang akan ada sedikit perubahan pendekatan ya dalam pengistilahan. Kalau di pendataan sebelumnya di Permendikbud, ini Permendikbud 70. Sorry, dia agak kebalik. Kita mengenal ragam disabilitas itu dengan hambatan tunanetra, tunarungu, tunawicara gitu ya. Sedangkan di pendataan yang berbasis di Permendikbud 48 itu nanti istilahnya akan sedikit bergeser, walaupun sebenarnya sama pada prinsipnya ya. Hanya mungkin pendekatan dan cara pandangnya yang agak berbeda. Jadi ya seperti hambatan motorik halus, hambatan motorik kasar, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran gitu ya. Nah inilah nanti yang perlahan kita sedang melakukan penataan. Tapi untuk sementara saat ini belum ada perubahan yang signifikan, tapi kita sudah mulai membangun bridging ya Bapak Ibu sekalian. Di Dapodiknya kita akan tetap masih seperti sebelumnya, hanya nanti dengan adanya PBS kita akan coba bridging bagaimana PBS ini dapat melakukan semacam penguatan gitu ya, penguatan dari kualitas data yang masuk ke dalam Dapodik seperti itu. Ini tadi tantangan sudah. Nah ini profil belajar siswa ini merupakan suatu instrumen yang tadi saya sampaikan yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama, mohon maaf, sejak tahun 2018 ya, tentu dibantu dengan mitra kita, teman-teman dari inovasi dan mitra lainnya gitu ya, untuk membantu sekolah melakukan assessment terhadap penyandang disabilitas. Sehingga nanti data yang ada di Dapodik gitu ya, data disabilitas yang ada di Dapodik itu menjadi data yang benar-benar lebih valid, lebih berkualitas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kita memahami ya, artinya mungkin bukan karena sengaja disalahkan atau gimana, tapi mungkin karena kekurang pahaman gitu ya. Untuk itulah mungkin profil belajar siswa ini dapat membantu nanti dalam pendekatan ke sana gitu ya. Jadi pendekatannya fungsional, difokuskan kepada identifikasi kebutuhan dukungan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan bermakna. Jadi kita tidak menjustifikasi, karena memang justifikasi itu hanya boleh dilakukan oleh ahlinya gitu ya. Jadi ini adalah kita bagaimana melakukan pendekatan fungsional sehingga kita bisa tahu sebenarnya anak ini kebutuhannya apa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nah tentu kan ini kalau kaitan langsung ya, tadi kalau Mas Dana itu banyak berbicara tentang DAK gitu ya, tentang bicara BOSP gitu ya. Ini kan akan sangat berkaitan nanti dengan intervensi apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang inklusif ini gitu ya. Nah inilah mungkin nanti yang tadi dikatakan agar perencanaan itu dapat lebih berkualitas sehingga ketika kita melakukan implementasi kebijakan itu dapat lebih sesuai gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. PBS ini akan diposisikan sebagai alternatif atau preliminary screening bagi sekolah di daerah yang memiliki keterbatasan
akses pada layanan medis. Nah, yang tadi saya katakan di atas ya, jadi ada keterbatasan layanan medis dan PBS ini bisa menjadi alternatif atau preliminary screening gitu ya untuk melihat tadi sekali lagi bukan menjustifikasi Bapak Ibu tapi untuk melihat kebutuhan dan apa dukungan yang bisa diberikan kepada individu disabilitas ini berbasis dari analisis yang kita lakukan melalui instrumen PBS ini. Nah, ini aplikasinya. Jadi aplikasi ini nanti bisa juga dilihat di website Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ya. Ada buku panduannya, nanti sangat mudah sebenarnya penerapannya dan simple ya. Nanti bisa diinstal itu apa namanya profil belajar siswa. Nanti ada panduannya di website Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi ini Kemendikbudristek bekerja sama dengan inovasi mengembangkan aplikasi PBS. Aplikasi ini memungkinkan guru dan orang tua untuk mempelajari dan melakukan asesmen awal, sekali lagi asesmen awal kepada penyandang disabilitas. Dalam pengisian PBS ini diharapkan terjadi proses dialog antara guru dan orang tua dan siswa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada juga video panduan penggunaan PBS yang dapat diunduh di halaman Direktorat PMPK. Jadi nanti bisa dilihat, nanti filenya mungkin bisa diminta ke panitia ya sehingga nanti bisa langsung. Dan ini sudah bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa diterapkan PBS ini untuk tadi yang saya katakan bisa membantu meningkatkan kualitas data yang ada di Dapodik seperti itu. Ini sederhana saja prosesnya, nanti tinggal diikuti step-step yang ada di panduan ya. Nanti rekomendasinya ini yang ada di sebelah kanan nih. Jadi misalnya kesulitan penglihatan, kemampuan fungsi intelektual gitu ya pada tingkat 3, tingkat 1 nanti seperti apa tingkat 3, seperti apa tingkat 1, kebutuhannya apa itu nanti kalau diklik di situ, diklik di sini ya Bapak Ibu ya, itu nanti akan muncul gitu. Definisi-definisi apa penjelasan ini dan sangat sederhana lah gitu ya. Apa yang nanti dilakukan oleh guru dan orang tua seperti itu. Nah, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh guru yang memiliki kredensial Dapodik. Jadi nanti setelah guru mengisi gitu ya aplikasi ini gitu ya, aplikasi ini nanti akan bisa tersinkron dengan data di Dapodik sehingga di Dapodik nanti di storage datanya itu akan masuk informasi terkait kondisi anak ini. Bisa jadi gitu ya identifikasi yang data yang sudah masuk di Dapodik itu sudah tepat gitu. Tapi bisa jadi juga data yang ada di Dapodik itu sudah tidak akurat gitu, bukan sudah tidak akurat gitu ya. Mungkin karena waktu itu proses pengisian data di Dapodiknya itu belum melalui proses screening, misalnya hanya berdasarkan penglihatan gitu ya. Belum ada instrumen yang membantu gitu ya. Misalnya, oh ternyata diidentifikasi sebagai hambatan intelektual berat gitu. Tapi begitu di screening melalui PBS gitu, ternyata rekomendasi hambatan intelektual dia mungkin hanya autis ringan gitu misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mengakurasi gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu guru gitu ya menggunakan data aplikasi ini lantas disinkronkan dengan dalam Dapodik nanti ada di storage-nya itu data-data si anak itu dan terus itu menjadi dasar selanjutnya bagaimana operator mungkin melakukan perbaikan data gitu. Nah, mudah-mudahan tadi sebelum sinkron yang tadi disebutkan oleh Mas Dan ini sudah bisa dilakukan ya perbaikan-perbaikan itu gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi aplikasi ini juga sudah menjalani serangkaian uji coba di beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk melakukan asesmen terhadap peserta pendidikan inklusif. Jadi kami cukup optimis ya aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu di satuan pendidikan. Nah ini kurang lebih gambaran informasi yang ada dalam PBS gitu ya. Jadi ragam dan tingkat kesulitan fungsionalnya, lantas alat bantu atau kebutuhan belajar apa. Misalnya nanti ada, oh dia dengan hambatan penglihatan gitu. Nanti rekomendasi alat bantunya mungkin apa braille atau misalnya dengan hambatan pendengaran alat bantunya mungkin alat bantu dengar seperti itu. Atau mungkin ada kemampuan guru yang perlu ditingkatkan gitu. Atau kebutuhan juru bahasa isyarat dan sebagainya. Jadi komponen-komponen informasi ini yang tersedia nanti di dalam PBS. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mas Hafiz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aswin. Materinya luar biasa ya. Ini membuka pengetahuan baru kita, pengetahuan baru untuk kita bahwa ya memang pendidikan itu harus terdiferensiasi gitu ya. Kemudian sudah ada tools juga ya Pak Aswin ya untuk membantu Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk mendeteksi kira-kira apa namanya apa sih yang jadi kendala untuk belajar dari siswa tersebut gitu. Nah, em, ya mungkin kita berikan apresiasi dulu ke Bapak Bapak narasumber Mas Dana dan Pak Aswin. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaannya banyak sekali yang sudah masuk ya ke komentar kami di YouTube. Dan ini kemarin juga teman-teman sudah coba cari yang sering ditanyakan juga di email kami di Dapodik. Nah, mungkin bisa ditampilkan untuk daftar pertanyaannya. Yes. Oh iya. Oke. Nah, ya mungkin untuk yang pertanyaan pertama, ini dari Disdik Kota Serang untuk Pak Dana. Bagaimana jika terdapat satuan pendidikan yang rombelnya dinyatakan invalid karena melebihi ketentuan? Apa yang mendasari validasi tersebut di Dapodik? Sementara rombel yang di sekolah saat ini memang melebihi ketentuan tersebut gitu. Ini mungkin saya bacakan semua ya Pak Dani ya, mungkin nanti bisa dijawab sekalian. Kemudian yang selanjutnya ada dari KB Mutiara Insani untuk Pak Dana. eh, apakah perlu menginput nomor ijazah di peserta didik keluar? Karena saat ini satuan pendidikan hanya menerbitkan surat keterangan saja. Kemudian ini juga sudah masuk ada 2 pertanyaan untuk Pak Aswin. Yang pertama dari Pak Adi, dari SLB Nur Rohmah Kota Bandung, dan Pak Rusli. Untuk pertanyaannya, apakah hasil asesmen fungsional dapat diubah jika nantinya orang tua berinisiatif untuk melakukan tes diagnosa medis dan terupdate hasilnya di dalam sistem? Kemudian ada lagi pertanyaannya, jika peserta didiknya yang penyandang disabilitas tidak dimasukkan secara valid ke Dapodik, apa dampak atau konsekuensi atau intervensi ke satuan pendidikan? Mungkin itu eh nanti mungkin bisa dijawab dulu untuk yang sesi pertama. Silakan Pak Dana terlebih dahulu mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Nafis. Tadi pertanyaan pertama dari Serang ya. Bagaimana jika terdapat satuan pendidikan yang rombelnya dinyatakan invalid? Atau apa tadi? Validasi ya. Ya, jadi Ya, karena validasi invalid Mas. validasi ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita punya pengaturan terkait daya tampung, regulasinya itu di dalam Permen 47 tahun 2023. Nah, itu mungkin hal yang perlu diperhatikan pertama bahwa ada aturannya terkait berapa sih harusnya jumlah rombel, maksimal rombel dalam satu sekolah, berapa sih maksimal jumlah siswa dalam satu rombel. Nah, sehingga itu merupakan acuan utama kita kenapa kita memberikan validasi. Lalu yang kedua, mungkin salah satu kata kunci kita adalah pengumuman daya tampung ya. Jadi sesuai dengan proses PPDB, itu ada pengumuman daya tampung pasti dari semua Pemda ya, baik Pemda yang mengurusi provinsi pendidikan SMA SMK maupun yang SMP. Nah, pengumuman ini pasti kan disampaikan ke publik. Nah, itu juga mungkin perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu karena itu bisa juga jadi acuan nantinya ya. Seharusnya itu bisa mengacu terhadap aturan yang ada. Nah, jika masih ada permasalahan terkait ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa koordinasi ke BPMP setempat
supaya lebih spesifik sekolahnya mana, NPSN mana, isunya apa. Nanti mungkin tim kami bersama itu akan coba untuk memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan dari KB Mutiara Insani ya. Ini pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Jadi betul bahwa di PAUD ya itu hanya menerbitkan surat keterangan. Jadi field tadi itu nomor ijazah itu hanya untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini mungkin untuk masukan bagi kami juga. Ini terima kasih dari KB Mutiara Insani. Jadi supaya tidak membingungkan apakah nanti untuk KB atau PAUD ya. Itu nanti mungkin akan kami tutup saja mungkin terkait field ini. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dana untuk jawabannya. Eh, Pak Aswin mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah tergabung Ya, di baik. webinar Ini tadi dari Pak Adi ya, SLB dari Pak Durohmah Adi. ya, terkait dengan hasil asesmen fungsional, apakah dapat diubah jika nantinya orang tua berinisiatif melakukan tes diagnosa medis dan terupdate hasilnya di dalam sistem gitu ya. Jadi revisi data isian ini PBS menyediakan juga ya fitur update, Mas Nafis ya. Nanti jika ada data medis yang bisa memvalidasi, maka bisa kita update hasil PBS-nya seperti itu. Jadi artinya tentu kita tidak menutup gitu ya. Jadi memang ada proses disediakan fitur untuk nanti proses update seperti itu ya, Pak Nafis ya. Pak Adi nih dari SLB Nurohmah. Artinya kita mencoba memastikan memang data-data yang akan masuk sampai ke Dapodik itu memang adalah data-data yang benar-benar valid seperti itu. Jadi yang kedua, memang karena basisnya adalah sinkron ya, gitu. Jadi kita nanti saya nggak tahu nih nanti apakah nanti bisa sampai tidak sinkron ke Dapodik atau datanya hanya tersimpan di HP gitu ya. Tapi intinya gini sih, intinya adalah data yang masuk ke Dapodik itu diharapkan valid ya. Saya tidak berbicara masalah konsekuensi atau intervensi, tapi artinya kalau data itu tidak valid, jadi potensi terjadi kesalahan misalnya dalam kita melakukan perencanaan atau intervensi kebijakan itu akan semakin besar. Jadi harapannya tadi seperti yang Mas Dana sampaikan dan juga yang mungkin di awal saya sudah sampaikan, jadi peserta didik disabilitas itu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi jangan dianggap kita menganggap sebagai beban tambahan gitu. Tapi dalam suatu proses disabilitas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kita bicara data valid ya, tadi Mas Dana sampaikan data valid, yaitu tentu termasuk juga bahwa data tentang penyandang disabilitas itu juga harus valid ya, karena itu nanti tidak dikhawatirkan akan mengganggu proses intervensi gitu ya. Misalnya nanti ketika kita akan menguatkan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, misalnya kita kan sedang mendorong berdirinya ULD di seluruh kabupaten kota nih, Mas Nafis ya, Pak Rusli ya. Ya tentu kan itu nanti data itu menjadi sangat diperlukan gitu. Bagaimana nanti proses intervensi yang akan dilakukan, dukungan yang akan dilakukan oleh ULD gitu ya. Kalau datanya kurang valid diharapkan nanti menjadi kurang optimal seperti itu. Seperti itu ya mungkin Mas Nafis ya. Ini juga Baik, saya sedikit menambahkan sedikit Mas boleh Nafis ya, silakan mungkin Pak. biar tidak lupa masih terkait dengan aplikasi PBS. Jadi aplikasi PBS ini bisa diisi secara mode offline ya. Tapi nanti saat sinkronnya dibutuhkan jaringan gitu. Jadi saya rasa cukup ramah ya di aplikasi ini, bisa dikerjakan dalam posisi offline dulu, tapi nanti karena ada sinkron yang harus dilakukan karena memang harus butuh jaringan, memang harus online sih kalau pada saat sinkron. Seperti itu Mas Nafis, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aswin untuk informasinya. Nah, em, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk di webinar, tapi mungkin saya mau ambil satu ya Pak Dana. Ini pertanyaannya yang paling banyak masuk, mungkin karena ini yang join banyak dari operator sekolah ya. Yang ditanyakan di kanal YouTube banyak ditanyakan terkait dengan kesejahteraan operator. Ya, walaupun sebenarnya tadi Pak Dani di paparan sudah menyampaikan ada kisi-kisinya ya terkait dengan pendanaan yang bisa dimanfaatkan, tapi mungkin Pak Dana bisa mempertebal lagi terkait dengan hal itu. Silakan Pak Dana.
Ya, baik, terima kasih Mas Nafis. Mungkin ya menyambut pertanyaan ini, yang paling pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu gitu ya kepada semua operator yang menjadi salah satu kontributor utama lah ya untuk ekosistem Dapodik kita. Dan bahkan saking pentingnya operator ini sampai ada bercandaan nih, data sekolah itu sebenarnya benar apa enggak sih? Itu hanya Tuhan dan operator yang tahu katanya gitu. Tapi anyway, jadi ini juga menjadi concern kami juga Bapak Ibu. Tadi di dalam paparan kami sampaikan juga bahwa secara umum sekarang sudah ada beberapa skema pendanaan ya untuk operator ini. Yang pertama adalah melalui pendanaan di sekolah, di mana di Juknis BOS kita sudah mewadahi hal itu. Dan yang kedua, tentu kami juga sangat kami meminta gitu ya, atau menghimbau Pemda juga untuk memperhatikan kesejahteraan operator ini. Kenapa? Karena operator ini adalah bagian dari unsur kepegawaian Pemda lah kasarnya gitu, atau di dalam lingkup kewenangan Pemda. Sehingga kemarin diskusi terakhir dengan Kemdagri, per tahun kemarin sudah ada subkegiatan khusus yang bisa mewadahi Pemda untuk memberikan insentif kepada operator. Jadi mungkin itu dua kata kunci yang bisa digunakan. Dan saya sendiri kemarin melihat beberapa Pemda sebenarnya juga sudah melakukan ini. Mungkin nanti, jadi satu lagi mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah salah satu, tadi dibilang judulnya kan webinar series ya. Jadi mungkin nanti akan ada seri-seri berikutnya. Saya yakin tadi materi dari Pak Aswin sangat menarik. Mungkin bisa kita kulik lagi lebih jauh, atau mungkin tema-tema tertentu gitu. Tapi kembali ke isu kesejahteraan ini, tadi mungkin dua hal itu. Jadi banyak Pemda yang sudah mulai menganggarkan dan mengkoordinir itu, dan sudah disiapkan subkegiatan khusus. Dan yang ketiga, wacana ke depan kami di Kemdikbud juga sedang banyak berdiskusi dengan Menpan, BKN, untuk mendorong formasi begitu ya, P3K ini operator itu masuk ke dalam Tendik begitu. Jadi mari kita kembali lagi ke tema awal, kolaborasi dan gotong royong. Intinya ini merupakan salah satu hal yang penting. Jadi bisa disupport baik dari sekolah, dari Pemda, dan juga kami akan coba berjuangkan juga melalui proses tadi. Secara working status, kalau kepegawaian ini bisa diupdate ke depan, ini tentu akan bisa membantu dari konteks kesejahteraan maupun status kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara umum itu Mas Nafis, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Dana. Intinya ini sudah ada secerca harapan ya untuk teman-teman operator. Jadi kalau pesannya dari Mas Dana tadi udah ada ucapan terima kasih. Kalau dari saya mungkin tetap semangat ya. Ini silakan nanti diobrolin sama kepala sekolahnya dulu. Kalau mungkin dari dinasnya masih belum ada penganggaran yang lebih lanjut. Oke, ya ini kayaknya sudah waktunya ya. Terima kasih Pak Dana, Pak Aswin atas paparan dan jawaban-jawabannya. Ini informasinya sangat berarti untuk kami. Jadi semoga materi yang tadi disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Bapak Ibu di Satuan Pendidikan dan semua Sobat Data gitu ya, terkait dengan program-program kita, kemudian pentingnya data gitu ya, dan ada juga tadi terkait dengan pendidikan inklusi. Baik, Bapak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata selama webinar ini. Kemudian sebelum menutup sesi kali ini, karena tadi saya buka udah dengan pantun, saya mau tutup juga dengan pantun. Tolong dibantu cakepnya mungkin dari hati aja ya. Sinkronnya rame bikin emosi, serasa naik bus dempet-dempetan. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang sudah ada di Indonesia Timur ya. Kalau nggak salah udah sore ya. Terima kasih. Saya kembaliin lagi ke Mbak Mila. Silakan Mbak Mila.
biji selasi, jeruk nipis, dicampur madu, segar rasanya. Terima kasih Bapak Nafis yang telah memandu sesi pertama dan kedua. Terima kasih sudah memandu keseluruhan sesi hari ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat menginspirasi hadirin sekalian dan membawa berkah kepada kita semua. Juga kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu pada webinar kali ini. Semoga semua ilmu dan informasi yang didapat bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak dan Ibu, kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Untuk itu, silakan ikuti atau follow seluruh akun media sosial Ditjen PAUD, Tikdas, dan Nikmen untuk mendapatkan perkembangan informasi seputar jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, juga seputar pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Jangan lupa untuk like dan subscribe, juga bagikan ke jejaring Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi yang dipaparkan oleh para narasumber kali ini, dapat diunduh melalui QR Code yang akan kami bagikan pada akun Instagram Ditjen PAUD, Tikdas, dan Nikmen. Baik, sampai di sini perjumpaan kita dalam webinar rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Semoga dengan versi 2025 ini dapat secara signifikan membangun kesadaran untuk meningkatkan akurasi dan validasi data Dapodik dalam pemanfaatan program-program terkait demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Akhirnya saya Mila Meliawati beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Selamat siang dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita.